Debat Capres-Cawapres yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum menyita perhatian publik. Apakah kemudian debat akan mempengaruhi preferensi publik? Sebelum menjawabnya, mari kita simak dulu cuplikan debat Jokowi dan Prabowo mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kita tidak usah mengirim kepada negara yang tidak mempunyai undang-undang perlindungan yang jelas terhadap TKI. Lebih baik kita moratorium saja. Kita harus tegas hal-hal seperti ini. Karena ini menyangkut nyawa, menyangkut warga negara kita yang ada di negara yang lain, dan menyangkut harkat martabat kita. Dalam hal ini sependapat dengan Pak Jokowi, ya kalau beliau punya pendapat yang bagus, saya hormati dan saya katakan itu memang bagus. Kita harus menseleksi dan kita harus mendidik. Dan kita harus menyiapkan, dan kita harus mensertifikasi. Karena masalahnya adalah banyak tenaga kerja yang diselundupkan. Jadi ini adalah illegal human traffic. Bagaimana kemudian perubahannya dengan pemilih? Litbang Kompas punya datanya? Ya, hasil pantauan kita lewat survei kemarin, di mana kita membagi sebagian itu sebelum debat dan setelah debat, itu memang kelihatan bahwa bagaimanapun debat ada pengaruhnya. Kecenderungan untuk memilih Jokowi setelah debat memang naik 2%. Jadi sumbangan kepada suara untuk Jokowi JK setelah debat itu sekitar 2%, antara 1-2%. Jadi ada pengaruh sedikit. Ya. Ada bagian orang yang tidak ingin sama saja gitu, ada ingin perubahan gitu. Memang menurut saya debat itu akan efektif nanti mempengaruhi undecided voter itu. Undecided voter itu kan berasal dari kelompok-kelompok kelas menengah ke atas yang sensitif dengan isu-isu publik gitu ya, yang diperdebatkan di situ. Tapi masyarakat bawah, apalagi misalnya pendukung-pendukung yang dari dulu ya mendasarkan pilihannya kepada bukan pada isu, tapi menurut saya mungkin pada tradisi di keluarga, misalnya gitu ya. Ini sudah social ties ya, kedekatan sosial gitu loh, primordial, atau mungkin orang-orang yang patron klien gitu ya. Itu sudah tidak banyak berubah. Tapi yang 20, angkanya Kompas berapa undecided? Tadi 20%. Kita punya grafisnya, kita boleh coba perlihatkan. 22,4%. Kalau di Litbang Kompas 22,4%. Nah, ini yang potensial untuk dipengaruhi oleh... Kalau poltreking ada 10,4, Indobarometer ada 13,8. Ini yang potensial untuk dipengaruhi oleh debat. Karena orang-orang ini melihat dulu bagaimana respon dari kedua calon ini terhadap isu-isu publik. Dan siapa yang lebih meyakinkan jawab-jawabannya untuk menyelesaikan isu-isu publik ini. Tapi memang ya dalam teori, saya lupa itu, ada teori dalam psikologi politik membagi masa itu, memang yang disebut yang sophisticated voter itu memang 10%. 10% memang gitu. Sophisticated voters ya, elite voter namanya. Oh, elite voter. Ya, saya lupa nama teorinya itu apa, ada yang kebanyakan itu 60% itu memang masa yang memang tadi tidak tertarik dengan isu-isu tadi. Ya, dia memutuskan bukan pada pertimbangan isu gitu loh. Jadi mungkin menurut saya battle nanti pertarungan memang di 10% ini. Oke. Iya, saya termasuk yang senang. Karena apa yang pernah kita bicarakan di Berita Satu, bahwa Jokowi memenangkan debat, itu inline dengan hasil survei Kompas sebelum dan setelah debat. Kita waktu pengantar debat itu. Memang agak menarik untuk melihat perdebatan itu. Saya tahu bahwa mungkin tidak terlalu besar pengaruhnya. Tapi kalau saya lihat bahasa Jokowi kan simbolis sekali, Mas. Angkat kartu sehat, angkat kartu cerdas. Betul. Dia mungkin mau mengatakan kita sudah cukup sandang, papan, pangan, lalu kemudian ke depan itu cuman kita butuh orang sehat dan cerdas. Kira-kira begitu. Maka SDM lah yang dia ngambil. Karena kemudian pembelaan di sosmed itu right or wrong kelihatannya. Jadi terbelah banget begitu. Tapi kalau survei ini bisa memperlihatkannya, itu menjadi menurut saya sih menjadi menarik. Apalagi pada saat itu ya, saya tidak bermaksud untuk mengatakan membela Jokowi gitu, atau mengatakan tidak pada Prabowo, tetapi 4 kali menyetujui pandangan seorang Jokowi itu sama dengan bisa ditafsirkan sebagai kekalahan.
menurut saya. terhadap Iya, betul. Untuk bahasa debat, gitu kira-kira. Atau kurang kreatif menyampaikan kesetujuan gitu. Saya harus mengatakan agak berbeda berkaitan dengan debat. Kalau kita coba lihat dari pilkada yang dilangsungkan semenjak 2005 sampai sekarang, misalnya dalam konteks pilgub, itu kan selalu disiarkan di televisi nasional, minimal ada sekali debat. Biasanya itu sebelum mulai masa kampanye dan akhir masa kampanye, 2 kali biasanya. Lalu kita juga sudah melihat misalnya debat pilpres, katakanlah di tahun 2009 cukup menarik dengan 3 pasang. Dengan segala hormat saya harus mengatakan, sejarah dan fakta membuktikan tidak ada perubahan signifikan. Survei pra dan pasca debat signifikan ya. Misalnya kita bisa lihat secara kualitatif, JK itu dianggap luar biasa dari sisi show dalam melakukan debat, bahkan jauh dibandingkan incumbent-nya sendiri. Tetap saja. Tetapi tidak ada gerakan bahkan sama sekali ketika disurvei sebelum debat dan sudah debat itu sekitar 12% dan angka akhirnya seperti itu. Mengapa terjadi seperti ini? Ya menurut saya kita tidak bisa melihat pengaruh debat ini seakan-akan masyarakat yang menonton kemudian berada pada ruang kosong. Sebelum mereka menonton dan sudah mereka menonton. Bagaimana mungkin ketika masyarakat bisa berdiri secara rasional menonton debat membandingkan 2 materi, ketika tiba-tiba besok pagi habis nonton debat langsung pindah gitu? ada tabloid obor rakyat di ruang tamunya. Ini satu contoh ekstrim. Jadi gini, ini mempengaruhi atau mengkonfirmasi pilihan orang? Iya, tapi bisa tidak signifikan. mempengaruhi. Menurut saya pertama mengkonfirmasi. Karena jelas sekali tingkat kemantapan pilihan sekarang ini sudah cukup besar. Itu adalah angka yang menjelaskan swing voters, bukan undecided voters ya. Memang ini pengaruh dari adanya pola head to head yang biasanya menjelaskan tingkat kemantapan pilihan biasa lebih tinggi, lebih firm gitu ya. Jadi mengkonfirmasi, kalau kita lihat kemarin kan ya pendukung Prabowo mencari-cari kelemahan Jokowi, begitu pula sebaliknya. Pendukung Jokowi hanya mencari kelemahan Prabowo. Di sosial media terjadi percakapan seperti itu begitu. Tapi juga bisa mempengaruhi ya ketika memang betul-betul ada pemilih yang rasional, dia tidak terkontaminasi sebagai seorang pemirsa. Sayangnya sulit ketika kita tahu pertarungan di darat ini masih lebih memiliki pengaruh besar. Itu yang saya sebut dengan mobilisasi tadi. Tidak bisa kita berharap kemudian isi hati orang kemudian berubah, orang berpikir secara rasional hanya dengan melihat debat. Sayangnya belum sampai wilayah itu Indonesia. Tapi untuk kali ini harus kita lihat bahwa bagaimanapun ada. Ini calon yang dibangun dari awal 2 ini. Jadi dua pasang yang bertarung langsung. Perhatian orang terhadap debat kali ini jauh sekali melampaui dengan Mas Bambang, perhatian memang mungkin luar biasa begitu ya. Ya, kalau dari survei Nielsen, dari bahkan dari iklan yang kemudian masuk itu juga luar biasa. Tetapi apakah kemudian mempengaruhi atau mempengaruhi? Jadi mereka yang terpengaruh terhadap perubahan dukungan ini adalah yang tadinya belum menentukan pilihan. Itu menurut saya. Jadi debat memang betul ada untuk mempengaruhi undecided voter. Makin kecil. Betul. Seberapa besar kalau versi Mas Bambang? Makin kecil. Kan tidak signifikan menurut Mas Toto Saya harus tadi. mengatakan kalau kita baca data longitudinal tetap tidak signifikan. Walaupun kita bandingkan dengan data Nielsen dan segala macam, tapi data longitudinal mengenai elektabilitas menyatakan tidak ada perubahan. Bahkan ketika Jokowi JK dianggap menang dalam survei, tetapi dalam 2 minggu terakhir harus kita katakan Jokowi JK cenderung stagnan, malah Prabowo yang naik. Ini menurut saya ada anomali dalam pengaruh dari debat terhadap elektabilitas. Mas Bambang. Ya, kalau sebelum debat perbedaan itu sekitar 5%. Perbedaannya sekitar 5%. Antara itu menjadi makin lebar 7%. Dan kita bisa lihat undecided voternya. Besar kemungkinan 2% itu disumbang oleh undecided voter. Betul. Harus dilihat kita lihat mengecil. Jadi misalnya dari 23 tadinya menjadi sekitar 20. Oh, jadi betul. Jadi ada penurunan. Jadi yang menyumbang itu yang terpengaruh itu adalah undecided voter kan. Jadi undecided voter disurvei setelah debat berkurang. Masih tinggi, menjadi berkurang. Masuk akal. Ya, mereka yang sudah memilih ya sudah gitu. Yang sudah memilih memang sudah. Kuat. Itu yang sudah memilih itu di atas 90% tetap. Gitu. Iya, kalau lihat ya AC Nielsen pasti orang banyak yang menonton debat ini. Apalagi disiarkan oleh begitu banyak televisi karena share debat pertama itu besar sekali dan yang kedua juga besar. Saya belum tahu yang ketiga, tapi mungkin yang terakhir nanti pasti orang akan tunggu lebih lama. Walaupun saya mungkin sependapat dengan Mas Tok, orang menonton, share-nya menonton, tapi memilih mungkin ada pengaruhnya sedikit.
Lalu kemudian yang benar itu adalah mungkin mengkonfirmasi pilihan-pilihan yang sudah ada. Betul. Saya misalnya harus diuji, saya dengar dulu, saya punya pilihan selama ini apakah Prabowo atau Jokowi, dan saya mendengar gitu. Lalu kemudian setelah mendengar itu, oh saya benar deh milih ini gitu. Untuk mengubah mungkin hanya sedikit aja gitu. Kemudian kan yang kita lihat kemarin itu ya, kalau lihat debat, lalu kemudian efektivitasnya pada cara orang kemudian atau mengubah orang memilih gitu. Kalau hanya 2% itu, 2% ya Mas ya? Kalau hanya 2%, itu berarti juga kan tidak besar betul pengaruhnya untuk Debat, ya. Pilihan besok lusa ini Memang tanggal 9 gitu. tidak akan mengubah sedemikian drastis. Iya. Tapi berpengaruh 2% ini punya arti penting Cuma juga. begini, karena pertarungan akan ketat, ya. Dugaan saya nanti ya, siapapun akan menang itu tipis bedanya. Jadi mencuri 2% itu akan sangat signifikan untuk menentukan kemenangan. Mencuri Dan 2%, kuncinya ya. adalah memang di undecided voter itu. Orang-orang yang belum menentukan pilihan. Nah, ini kan masih biasanya undecided voter secara psikologis ya. Itu perilakunya adalah dia memutuskan at the last minute. Gitu. Itu. Sebenarnya masuk ke Prof, tadi yang saya ingin katakan adalah saya terus terang ingin menyindir bagaimana mesin partai yang tidak bergerak. Kenapa mobilisasi menjadi penting? Kalau kemudian hanya berharap pada acara debat, apa fungsi kemudian partai sebagai mesin politik? Artinya apa? Kita sudah melihatlah bagaimana PDIP bahkan gagal mengoptimalisasi Jokowi yang saat itu elektabilitasnya jauh lebih tinggi pada saat pileg, dan sudah terbiasa secara psikologi politik. Prof bisa mungkin lebih menjelaskan. Ketika ada kandidat presiden yang elektabilitasnya sangat tinggi, misalnya beberapa bulan lalu, yang paling ditakutkan adalah tim sesnya ini akan terjebak pada sebuah euforia nebeng kemenangan. Kita akan bahas untuk mobilisasi dari mesin politik ini saat lagi untuk Anda.